Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas secara singkat terkait tentang materi gravitasi. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi, pada pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait tentang hukum gravitasi Newton. Jadi, misalkan di sini kita memiliki dua buah benda yang berbeda massanya, kemudian benda tersebut terpisah jarak sejauh r. Maka, pada kedua benda tersebut itu akan terjadi interaksi gaya yang saling tarik-menarik antara benda pertama dan benda kedua. Adapun besar gaya yang dirasakan oleh masing-masing benda ini, dia sebanding dengan massa masing-masing benda yang berinteraksi, dan dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa tersebut. Nah, secara matematis, pernyataan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. F sama dengan minus G, M besar dikalikan M kecil, dibagi dengan R pangkat 2. Di sini tanda minus mengindikasikan bahwa terjadi gaya interaksi tarik-menarik antara kedua buah benda tersebut. Secara lebih lanjut, F itu merupakan gaya gravitasi, satuannya Newton, kemudian M itu menyatakan massa benda yang saling berinteraksi. Di sini kita gunakan dalam satuan kilogram. Kemudian R itu adalah jarak antar kedua benda tersebut dalam satuan meter. Dan G itu adalah konstanta universal gravitasi yang nilainya itu sebesar 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Untuk materi yang kedua, kita akan mempelajari terkait tentang percepatan gravitasi. Jadi misalkan ini merupakan ilustrasi dari sebuah bumi misalkan ya. Kemudian bumi itu memiliki jari-jari sebesar RB diukur dari pusat bumi ke permukaan bumi. Di sini kita ingin mengetahui berapakah besar percepatan gravitasi yang berada di permukaan bumi dan percepatan gravitasi apabila posisi benda itu berada di ketinggian H dari permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk benda yang berada di permukaan bumi, maka besar percepatan gravitasinya dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan A sama dengan G dikalikan dengan M dibagi dengan RB pangkat 2, di mana M itu adalah massa bumi dan RB itu merupakan jari bumi. Namun, apabila benda tersebut itu berada di ketinggian H dari permukaan bumi, maka besar percepatan gravitasi pada titik H tersebut itu dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan berikut. A sama dengan konstanta universal gravitasi G, kita kalikan dengan massa bumi, kemudian kita bagi dengan kuadrat dari penyebelahan antara jari bumi ditambah dengan ketinggian benda diukur dari permukaan bumi, atau RB ditambah H pangkat 2. Persamaan ini tidak hanya berlaku untuk bumi saja, tetapi berlaku untuk planet-planet lain. Jadi misalkan kita ingin mengetahui berapa percepatan gravitasi dari suatu benda di permukaan planet X, maka RB-nya itu tadi merupakan Rx yang menyatakan jari planet X tersebut. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yakni terkait tentang hukum Kepler. Hukum Kepler itu kita bagi jadi 3. Yang pertama itu adalah semua planet bergerak dalam lintasan elips dan matahari sebagai pusatnya. Adapun hukum yang kedua itu menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet-planet terhadap matahari dalam waktu yang sama akan memiliki luas daerah sapuan yang sama. Sedangkan hukum Kepler ketiga itu menyatakan secara matematis kuadrat periode setiap planet itu dia sebanding dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut ke matahari. Setelah mempelajari terkait tentang beberapa informasi-informasi dasar terkait materi gravitasi, maka sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa latihan-latihan soal. Untuk itu, kita masuk pada latihan soal yang pertama. Berat benda di permukaan bumi adalah 800 Newton. Tentukanlah berat benda apabila berada di ketinggian yang setara dengan jari bumi. Di sini kita menggunakan persamaan gaya berat, W sama dengan M dikalikan dengan G,
di mana W itu adalah berat benda, kemudian M itu adalah massa benda, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Apabila kita memasukkan persamaan menentukan percepatan gravitasi di permukaan bumi, maka akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. W sama dengan G dikalikan massa bumi, kemudian dikalikan dengan massa benda tersebut dibagi dengan J jari bumi pangkat 2. Maka dari persamaan ini terlihat bahwa berat suatu benda itu hanya dipengaruhi dari J jari bumi saja. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengetahui berapa berat benda pada saat berada di ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, maka kita bisa melakukan teknik perbandingan, yakni W2 dibagi W1 sama dengan R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Atau secara matematis kita tuliskan pada bentuk W2 sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat kita kalikan dengan W2. Sekarang perhatikanlah ilustrasi berikut. Jadi R1 itu merupakan jejari bumi yang merupakan jarak benda di permukaan bumi terhadap pusat bumi. Kemudian R2 itu merupakan jarak benda di atas permukaan bumi diukur dari pusat bumi. Oke. Karena pada soal itu kita diberikan informasi berapakah berat benda yang ketinggiannya itu setara dengan jari-jari bumi. Oke, maka hanya itu adalah sebesar RB. Sehingga apabila kita mengukur posisi benda ini dari titik pusat bumi, maka kita peroleh RB ditambah dengan RB atau 2RB. Sehingga dengan menggunakan asumsi tersebut, maka kita akan memperoleh persamaan W2 sama dengan R1 kuadrat dibagi dengan 2R1 kuadrat dikalikan dengan W2, di mana R1 ini merupakan jejari bumi. Sehingga apabila kita menyelesaikan persamaan ini, maka nanti kita akan peroleh hasil bahwa berat benda yang berada di ketinggian H atau setara dengan jejari bumi diukur dari permukaan bumi itu adalah sebesar 200 Newton. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah benda dilemparkan di permukaan bumi mencapai ketinggian maksimum sejauh 25 meter. Jika benda yang sama kita lemparkan di permukaan bulan, yang dimana percepatan gravitasinya itu 1/6 percepatan gravitasi bumi, maka tentukanlah ketinggian maksimum benda tersebut. Baik, di sini pertama kita akan menggunakan persamaan gerak vertikal, yakni VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Kita lihat bahwa pada ketinggian maksimum, maka kecepatan akhirnya itu akan bernilai sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai ketinggian dari benda tersebut, yakni H sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Berdasarkan soal yang diberikan itu, kita lihat bahwa dia ingin mengetahui berapa ketinggian benda apabila kita melempar benda tersebut di permukaan bulan. Berarti hanya itu atau ketinggiannya hanya merupakan fungsi dari percepatan gravitasi. Oleh sebab itu, dari persamaan ini kita lihat bahwa H itu berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. Sehingga dapat kita tuliskan dengan menggunakan metode perbandingan ketinggian benda di bulan dibagi dengan ketinggian benda di bumi sama dengan percepatan gravitasi bumi dibagi dengan percepatan gravitasi bulan. Atau ketinggian benda di bulan sama dengan percepatan gravitasi di bumi dibagikan dengan percepatan gravitasi di bulan kita kalikan dengan ketinggian maksimum benda tersebut pada saat berada di bumi. Atau nanti kita peroleh H bulan sama dengan G dibagi 1/6G kita kalikan dengan 25 meter. Sehingga nanti kita peroleh bahwa ketinggian benda tersebut di bulan itu yakni setinggi 150 meter. Oke, kalau begitu sekian informasi singkat mengenai materi gravitasi. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.